Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Baik. Seperti biasa ya, on kamera dulu, biar saya centang presensinya. Oke. Ulin ada, Ridwan ada, Suhana baru ya. Oke, sebentar. Ulin, Ridwan, Soleh, Salsa. Oke. Oke, baik. Ini nggak ada lagi nih. Tadi di mata kuliah sebelumnya, segini juga kan orangnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke. Fahrul Rohim kena musibah katanya keluarganya ya? Tadi dia izin ke saya sih. Putus-putus. Kurang tahu, Pak. Oke. Tadi dia izin katanya keluarganya kena musibah. Ya udah kalau gitu ya kita doain aja, mudah-mudahan dia tabah dan segera pulih dari keadaan apapun itu ya, dia sekeluarga. Amin. Ya baik. Sekarang pertemuan kedua ya. Mungkin agak singkat aja hari ini soalnya lagi agak kurang enak badan ini saya. Saya lagi di luar. Oke, Salsa. Tumben di luar ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting mengikuti ya. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Saya buka dulu. Oke, baik. Di minggu kemarin kita sudah pelajari soal sistem dan informasi ya. Kita bagi satu persatu. Nah, berhubung ini analisis dan desain sistem informasi, dan kemarin sudah sistem informasi, kita bedah yang analisis dan desainnya. Oke. Nah, di pertemuan ini, saya ingin kalian tuh tahu soal perencanaan sistem, analisis sistem, sama desain sistem. Oke. Karena kalau kita sudah memulai analisis, apalagi setelah itu kita mulai dengan desain, nggak mungkin itu tanpa perencanaan yang baik. Oke, ini untuk awalnya ya. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan IT sudah bukan main pesatnya ya sekarang ini. Terus kebutuhan informasi juga sangat tinggi. Tren yang lagi sekarang ada ya, big data. Banyak sekali data yang sudah ada, yang sudah tersimpan di seluruh dunia, di mana data itu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk berbagai macam hal. Nah, data-data itu akan semakin kompleks dari bentuknya, modelnya, dan lain-lain. Nah, seiring bertumbuhnya kebutuhan informasi, otomatis data yang butuh untuk diolah itu akan lebih banyak lagi. Oke, kemarin masih ingat kan? Informasi itu adalah data yang sudah diproses, data yang sudah diolah. Barulah dia menjadi informasi sesuai yang dibutuhkan oleh si pengguna informasi tersebut. Nah, karena kebutuhan datanya semakin kompleks, kita butuh informasi yang semakin banyak, otomatis kita butuh sistem pengolah data yang lebih baik lagi. Supaya informasi yang dihasilkan dari data-data yang sudah kita dapat itu bisa benar-benar berguna buat kita dan bisa kita manfaatkan.
Nah, kalau kita ngomongin pengembangan sistem atau pembuatan software atau pembuatan sistem informasi atau apalah itu namanya, sudah jelas butuh perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, nggak mungkin sistem itu dibuat tanpa berdasarkan dari kebutuhan, karena akan dianalisis dulu sebelumnya. Nah, di sini singkatnya, analisis sistem itu cara untuk mengetahui permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh. Jadi, untuk kita menganalisis satu hal, kita pasti butuh data dulu, kan? Selamat malam, Pak. Ya, malam, Andrian. Silakan. Nah, kita menganalisis segala sesuatu pun pasti butuh data dulu. Kita nggak akan mungkin tahu itu apa, kita berkesimpulan itu tentang apa, kalau kita belum menganalisis hal itu. Nah, lanjutannya, desain sistem. Setelah analisis kan kita desain ya sistemnya. Nah, desain sistem itu langkah yang harus ditempuh untuk menyajikan sebuah sistem informasi. Langkah-langkahnya ini banyak. Nah, jadi setelah semuanya kita analisis datanya, nah, dari banyak elemen, dari banyak bagian, ya ingat ya, prinsip itu kan, prinsip sistem itu kemarin adalah beberapa elemen yang tergabung, yang terintegrasi menjadi satu, melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Itu konsep sistem. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Ya, jadi untuk mengembangkan sistem informasi, ya pertama harus kita rencanakan dulu dengan matang, kita analisis dulu dengan sebaik-baiknya, barulah bisa kita desain atau kita rancang. Seperti itu ya. Nah, kita ke perencanaan. Nah, perencanaan sistem itu adalah satu aktivitas yang memang harus dilaksanakan sebelum pengembangan sebuah sistem. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa rencana. Nanti biasanya tujuannya nggak jelas kalau nggak direncanakan dengan baik. Atau langkah-langkah kita, tindakan yang kita ambil dalam mencapai tujuan itu akan berantakan. Mungkin ada kesalahan juga di tengah-tengahnya, kalau nggak kita analisis dengan baik. Nah, dalam perencanaan sistem, perlu banget itu kita dalam pengembangannya itu ya, sistem informasi harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kan kuncinya ini dari kemarin. Nah, pengambilan keputusan, kata-kata itu kan muncul terus. Sesuai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Intinya itu. Nggak mungkin sistem itu dirancang, dibuat, kalau tidak berdasarkan kebutuhan dan tidak untuk mencapai tujuan. Pasti ada tujuannya. Itu prinsipnya ya. Nah, biasanya pengembangan atau pembuatan sebuah sistem itu dilaksanakannya dalam lingkup proyek. Ada yang pernah terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi di sini? Nah, kalau di tempat saya yang lama sih ya, di kantor saya yang lama itu saya terlibat dalam, biasanya memang karena mainnya proyek-proyek pengembangan sistem dengan berbagai macam klien, mau itu dari negeri atau swasta. Salsa itu namanya nggak salah. Oke. Nah, pengembangan pembuatan sistem itu biasanya dilakukan lewat cara project. Ya. Nah, sebelum proyek pengembangan sistem itu dimulai, udah tentu harus dapat persetujuan dari para pengambil keputusan, para stakeholder, para decision maker. Itu penting, karena proyek nggak akan ada kalau misalnya nggak ada yang setuju gitu. Nah,
siapa decision maker-nya, siapa yang mengambil keputusan dalam melakukan project, menimbang-nimbang project. Nah, biasanya di satu organisasi atau perusahaan yang manajemen tingkat atasnya, top level manajemennya yang bertugas untuk mengambil keputusan tentang project mana yang mau diambil, mana yang tidak. Nah, tapi dalam pengembangan sistem informasi bisa juga dimintai pendapat itu yang middle levelnya, middle level manager, middle manager. Jadi yang level menengah pun juga akan ditanya. Pun sampai ke calon penggunanya juga akan ditanya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan proyek. Ini kira-kira kebutuhannya sampai mana dan proses pengembangannya sampai mana, layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, di situ. Ya. Jadi hampir semuanya terlibat. Dari top level, middle level, sampai calon usernya pun bisa terlibat. Nah, ketika kita mendefinisikan project, kita harus tahu banget karakteristik kebutuhan orang-orang yang ngambil keputusan nih. Ya, karakteristik top level, middle level, sama user kan pasti beda. Kebutuhan mereka beda. Apa yang jadi poin penting bagi mereka itu juga beda. Nah, kita mulainya dari eksekutifnya dulu, dari top level manajemen. Nah, prioritas utama mereka biasanya adalah ROI, return on investment ya, balik modal. Karena memang kalau boleh jujur ya, intinya yang mereka inginkan itu. Organisasi, perusahaan ya pasti nggak akan berjalan kalau nggak mendapatkan keuntungan kan. Nah, intinya di situ kalau mereka. Ya, terkait di luar itu kebijakan-kebijakan yang diambil, macam-macam, tapi ya intinya adalah prioritas mereka itu biasanya adalah ROI, return on investment, balik modal. Yang penting project yang dia ACC, yang dikerjakan, yang diambil, nah itu bisa mendatangkan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Nah, jadi supaya proyeknya itu bisa disetujui sama para eksekutif, mereka tuh harus diyakinkan betul kalau proyek itu bisa meningkatkan ROI. Ya, ya harus untung lah, intinya begitu. Kita nggak mungkin ngerjain sesuatu kalau tidak menguntungkan untuk kita kan, kecuali beda misi nih. Kalau nggak ngomongin soal uang sih biasanya mungkin yang dikelola adalah dana CSR misalnya, Corporate Social Responsibility, atau yang tujuannya sosial. Tapi kalau dari proses bisnis utama perusahaan, ya sudah jelas untuk datangkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, nah, ya jadi pola pikir eksekutif ya seperti itu. Nah, kita turun ke bawah yang karakteristik pengambil keputusan. Ada di level middle manager, ada middle level management ya. Nah, prioritas utama middle level manager itu biasanya gimana caranya ningkatin produktivitas kerja. Ya. Karena si middle level management ini kan lebih dekat dengan operasional perusahaan, operasional organisasi. Mereka lebih tahu ketimbang yang top levelnya kan. Ya, dan si middle level ini lebih bersentuhan dengan operasional sehari-hari karena mereka itu biasanya mengepalai dari bagian-bagian tertentu, dari punya banyak staff, punya banyak karyawan yang di bawah mereka. Nah, makanya intinya bagaimana produktivitas kerja itu bisa ditingkatkan dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, jadi sistem informasi yang mau dikembangkan itu harus bisa nunjukin seberapa besar produktivitas kerjanya bakal meningkat kalau sistem baru itu diimplementasikan. Ya, intinya seperti itu kalau di middle manager. Karena dia lebih berpikir untuk gimana nih supaya bawahan saya tuh kerjanya lebih baik, bisa lebih ringan, tersistem, dan menghasilkan output yang baik. Nah, intinya seperti itu. Ya.
Nah, kita masuk ke functional user, si calon pengguna aplikasinya langsung. Nah, udah jelas kalau dari ranah si usernya sendiri, kebutuhan utamanya ya, yang penting itu aplikasi bisa mempermudah pekerjaannya, ya. Yang penting dia bisa punya aplikasi untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau functional user ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan, nah, otomatis sistem informasi ini harus benar-benar ditunjukin nih, kemudahan-kemudahan apa aja yang bisa didapetin kalau sistem baru itu diimplementasikan. Misalnya, kalau misalnya dari HRD ya, dari sisi absensi misalnya, yang selama ini pengelolaannya sulit, serba manual, mendata kehadiran, ada yang sakit, izin atau cuti, serba manual. Nah, mereka kan pasti inginnya dengan sistem yang baru itu semua sudah terkomputerisasi, tersistem dengan baik. Jadi rekapitulasi data lebih mudah, kita mau narik data juga lebih mudah, semuanya bisa didapatkan dengan mudah juga. Ya, informasinya lebih mudah untuk kita terima, mudah untuk kita baca dan kelola dengan baik. Nah, kalau kita ngomongin project, biasanya diawali dengan proposal ya, betul ya? Nah, pasti dari kalian sudah punya pengalaman dengan yang namanya project-project kecil yang ada di masyarakat lah, misalnya seperti contoh saya kemarin kepanitiaan 17-an, pernah kan? Nah, itu kan sebuah project juga, sebuah project untuk menghasilkan sebuah acara untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia, gitu kan? Nah, lingkupnya mana? Mungkin lingkupnya RT atau RW. Nah, siapa yang pernah terlibat kepanitiaan 17-an misalnya? Pernah ya, Mas Saleh? Saya pernah, Pak. Jadi ketua malah, Pak. Oh, ketua. Sama dong ya. Nah, pasti bikin proposal dulu kan ke warga. Iya, Pak. Nah, Bikin apa isi proposal. proposal itu? Biasanya. Isinya ya tentang minta bantuan dana, kedua informasi juga sih, Pak. Ya, biasanya kan kita jelaskan kan, dalam memperingati hari ini kita akan mengadakan acara bla 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 bla. Acaranya ini. Banyak kan informasi yang kita kasih. Nah, anggaran biayanya segini. Nah, rancangan anggaran biayanya segini. Nah, kita butuh donatur untuk bla 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 gitu kan. Isi project. Nah, isi proposal project. Nah, kurang lebih itu pun sama dengan project pengembangan sistem. Jadi minimal konten dari proposal itu isinya adalah apa aja keuntungan yang akan diperoleh calon pengguna sistem ya, dengan adanya sistem informasi yang akan dikembangkan tersebut. Jadi sistem informasi itu akan menghasilkan apa aja nih, benefitnya untuk kita nih apa aja gitu. Itu akan dibeberkan di proposal. Misalnya membantu pendataan dengan lebih baik, mengolah data keuangan dengan lebih akurat dan cepat, gitu. Menghasilkan laporan kinerja karyawan dengan lebih kompleks, gitu misalnya. Yang selama ini manual atau selama ini sudah punya sistem tapi mau di-upgrade karena sudah tidak memadai lagi. Nah, setelah dibeberkan keuntungan apa aja, benefit apa aja yang bisa didapatkan oleh pengguna sistem, user itu. Nah, kita harus tahu betul tuh, siapa yang ngambil keputusan dalam pengadaan sistem baru itu. Siapa stakeholder yang terlibat dalam pengadaan, atau kenapa dia ingin mengembangkan sistem, kenapa dia ingin mengadakan sistem baru. Gitu. Nah, maka di situ ya kita tunjukin kelebihan sistem baru yang akan dikembangkan itu
sesuai dengan karakteristik kebutuhannya. Jadi kita seenggaknya harus tahu dulu lah kebutuhan, sekiranya kebutuhan secara general tuh seperti apa sih. Nah, pastinya perlu analisis dulu ya. Nah, tidak semua orang, tidak semua stakeholder butuh sistem yang sangat banyak ininya, sangat banyak fiturnya. Belum tentu mereka akan butuh. Jadi seandainya dalam proposal itu tidak sesuai nih, kontennya tidak sesuai dengan kebutuhan, dilebih-lebihkan gitu. Software kita punya, sistem kita punya fitur ini, sedangkan sebagian besar itu tidak dibutuhkan oleh si user. Nah, takutnya mereka jadi nggak tertarik. Jadi usahakan sesuai betul dengan kebutuhan si user. Ya, kalau kita mau ngembangin sistem. Oke. Nah, dan konten dari proposal project itu udah jelas ada rencana anggaran biaya, ada RAB-nya ya, yang dibutuhin untuk pengembangan sistem. Itu harus jelas tuh, karena dalam pengembangan sistem kan akan banyak sekali yang terlibat. Misalnya manpower-nya saja kan banyak. Ada project leader, ada sistem analis, ada sistem designer, ada programmer, database administrator, terus operatornya, software quality assurance. Nah, itu nanti akan ada dipelajari di belakang. Intinya akan banyak sekali yang terlibat dalam pengembangan sistem. Itu misalnya ditinjau dari manpower-nya. Kalau ditinjau dari seberapa kompleks sistem itu, biasanya kan berdasarkan modul-modul ya. Misalnya modul keuangan, modul untuk apa ya, modul penjualan. Nah, modul-modul ini akan dihargai di RAB tersebut. Semakin banyak modul, otomatis akan semakin kompleks sistem itu kan. Nah, setiap modul itu punya harganya. Nah, jadi kalau itu akan harga akhir dari sistem ya akan bergantung dari berapa modul yang dikembangkan untuk membuat sistem itu, berapa banyak manpower yang terlibat, bahkan sampai misalnya akomodasi nih, transportasi, seandainya manpower tadi itu butuh bolak-balik ke klien gitu, ke user untuk memberikan pelatihan, itu juga ada harganya. Terus dari sisi administrasinya juga, pembuatan user manual misalnya, pemberian pelatihan, garansi, misalnya garansi dari sistem berapa kali akan divisitasi si user ini dalam 1 tahun. Nah, itu semua ada harganya dan dituangkan di dalam RAB. Ya, jadi dalam proyek pengembangan sistem ini juga penting sekali karena nggak mungkin dong nggak ada harganya. Ya, kita nawarin mau ngembangin sistem ya, seenggaknya kasih ancer-ancer harga dulu. Lalu ini juga penting ada terkandung waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Nah, ada kalanya kan ya perusahaan atau klien organisasi itu kan punya target. Nah, sistem ini paling tidak harus selesai dalam 3 bulan gitu. Nah, bisa nggak kita tawarin dalam proposal itu ya kita tuangkan. Misalnya 1 bulan itu pembuatannya, pengembangannya, lalu di bulan kedua itu apa namanya, percobaan, trial and error, implementasi ya, sudah diimplementasi, dicoba, trial and error. Nah, kalau sudah berhasil, masuk di bulan ketiga, dilakukanlah pelatihan misalnya, untuk mengajarkan cara penggunaan sistem itu. Nah, itu semua harus jelas, karena kadang ada requirement dari user, inginnya sistem ini selesai dalam waktu sekian bulan. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi, di dalam proposal juga kita tawarkan, sistem ini bisa dibuat dalam sekian, waktunya tuh sekian. Gitu. Ya, jadi selain dari
apa aja fiturnya, apa aja benefitnya, terus biayanya sekian, lalu sistem itu bisa dibangun, bisa dikembangkan dalam waktu sekian. Nah, itu tertuang semua di dalam proposal project, ya, project pengembangan sistem. Oke. Nah, sebelum masuk ke yang analisis, di perencanaan sistem, apakah ada yang mau bertanya sebelum saya mulai lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, baik. Nah, kita masuk ke analisis dan desain sistem. Nah, satu persatu kita telah dulu ya. Nah, analisis sistem bisa kita artikan bagaimana memahami dan menspesifikasikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Oke. Jadi ketika kita udah masuk di fase analisis, berarti kita harus tahu, kita harus memahami dan menspesifikasikan sedetail mungkin apa sih yang harus dilakukan oleh sistem itu. Ya, sistem itu bakal ngapain, untuk apa, itu harus jelas dulu. Nah, ketika masuk ke di fase desain sistem, misalnya sudah selesai analisisnya, berarti bisa kita artikan menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem tersebut diimplementasikan. Oke. Bagaimana bagian-bagian dari sistem tersebut diimplementasikan. Kita balik lagi ke konsep awal, sistem. Sistem itu kan terdiri dari beberapa elemen ya, beberapa bagian yang terintegrasi. Ya, terintegrasi melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kan balik lagi ke sono sebenarnya. Nah, jadi ketika mendesain sistem, kita harus ngejelasin sedetail mungkin gimana bagian-bagian dari sistem itu diimplementasikan di elemen-elemen tersebut. Nah, kalau kita ngomongin ranahnya sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi bisa kita artikan proses organisasional kompleks. Ya, proses organisasional kompleks. Tuh, dari situ aja udah ribet deh tuh. Proses organisasional kompleks saat sebuah sistem informasi diimplementasikan. Nah, kenapa kompleks? Kita balik lagi ngelihat data apa yang dikelola oleh sistem itu. Nah, data yang dibutuhkan, yang akan diolah oleh sistem di dalam perusahaan itu kan pasti banyak sekali dari berbagai bagian. Model datanya beda-beda. Nah, tapi semua akan dikonversikan, dirubah menjadi informasi oleh sistem tersebut, nah, untuk digunakan oleh bagian-bagian itu tadi, untuk elemen-elemen itu tadi. Jadi, kalau kita ngomong aliran datanya, model datanya, itu akan sangat kompleks sekali. Cuma ya kita nggak perlu ribet-ribet mikirin itu, karena kan yang bekerja adalah sistem. Oke. Nah, ini definisi ya. Seperti biasa, pasti ada definisinya. Dari sama, kayak kemarin, ini juga dari Jogianto Hartono, di waktu 2005, di bukunya dia bilang, oke, kalau sudah pengertian ya, seperti ini ya, definisi dari pakar, diperhatikan betul-betul kata per katanya ya, biar kalian paham. Nah, analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh. Jadi dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian komponennya. Nah, karena memang sistem informasi itu dibangun dari banyak komponen kan, dari banyak bagian, dari banyak elemen. Nah, situ-situ lagi kan nyambungnya. Nah, jadi diuraikan tuh satu sistem informasi yang besar, diuraikan
ke bagian-bagian komponennya, dipecah-pecah. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk mengidentifikasi, supaya tahu, dan mengevaluasi, untuk menilai permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Nah, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Banyak ya konten dari definisi ini. Nah, tetapi memang seperti itu kalau konteksnya di sistem informasi. Sudah jelas sistem dibuat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya proses yang terlalu lambat, kan otomatis dengan sistem prosesnya bisa lebih cepat. Gitu. Pendataan yang manual, itu kan masalah ya. Nah, otomatis semua jadi lambat. Dirubah oleh sistem, pendataannya lebih terkomputerisasi dan lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan, itu pasti ada. Lalu kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, itu udah jelas. Sebuah sistem dibuat juga berdasarkan kebutuhan. Nah, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Perbaikan-perbaikan dari mana? Dari sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, baik itu yang masih serba manual atau yang memang sudah memakai sistem informasi, cuma belum optimal atau kurang bisa membantu proses bisnis dari organisasi atau perusahaan itu. Oke, jadi intinya supaya lebih tahu nih tentang sistem yang sedang berjalan sekarang, lalu kebutuhannya seperti apa. Itu analisis sistem. Nah, langkah-langkah di analisis sistem itu ada 4 ya, sama menurut Yugianto juga. Ada 4, yaitu identify, understand, analyze, sama report. Nah, identify berarti kita mengidentifikasi masalah, apa aja masalah yang terjadi, itu harus di-list, harus dicatat, didaftarkan. Lalu understand, kita harus memahami cara kerja dari sistem yang ada, dari sistem yang sedang jalan sekarang. Cara kerjanya bagaimana, itu harus tahu dulu. Harus tahu persis. Lalu analyze, nah, kita analisis sistemnya. Yang lama bagaimana, terus konsep yang baru seperti apa, nah, itu harus dijelaskan. Nah, lalu report, ya, semua proses ini pasti harus ada reportnya. Karena ini yang jadi bahan untuk perencanaan ke depannya. Untuk melangkah ke proses selanjutnya, yaitu desain. Jadi, laporan hasil analisisnya ya, jelas harus tercatat, harus ada, terdokumentasi dengan baik. Nah, kita masuk ke langkah pertama, yang mengidentifikasi masalah, identify. Nah, ini sudah jelas langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Nggak mungkin kita bisa melakukan analisis kalau kita nggak tahu nih masalahnya apa. Ya, kita harus tahu persis masalah yang terjadi itu apa aja. Sehingga sistem itu ingin untuk dikembangin yang baru atau dibuat yang baru. Nah, masalah itu bisa didefinisikan sebagai suatu pernyataan. Pernyataan yang diinginkan untuk dipecahkan. Itu saya salah tulisnya, maaf. Jadi sebagai pernyataan yang diinginkan untuk dipecahkan. Ya. Analisis ya itu pasti dituang ke kata-kata juga untuk bisa didata. Nah, nanti pernyataan-pernyataan apa aja nih yang ingin tuh dipecahkan gitu. Itu kan problem. Nah, masalah-masalah itu yang udah didaftarkan, yang udah didata itu, itulah yang ingin dipecahkan. Nah, karena masalah-masalah ini yang bikin sasaran atau tujuan dari sistem yang udah ada sebelumnya, nah, sasarannya tidak bisa dicapai. Ya, ini kan jelas satu masalah ya, sudah punya sistem, tapi tujuan atau sasaran organisasi nggak tercapai. Itu kan problem. Berarti sistemnya nggak jalan dong, nggak bagus. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu persis nih masalah-masalahnya itu apa aja. Ya.
Nah, yang kedua, kita harus memahami cara kerja dari sistem yang ada. Understand, ya. Kita harus tahu betul gimana cara kerja dari sistem yang ada sekarang, yang sedang berjalan. Kenapa mesti dikembangkan sistem baru? Pasti ada alasannya. Nah, kita tahu dulu nih sistem yang ada sekarang, sistem yang berjalan sekarang. Nah, di mana kelemahannya, di mana poin-poin yang membuat prosesnya tuh jadi lebih lambat. Jadi kita harus tahu dulu sistem yang ada sekarang tuh seperti apa, dan bagaimana dia dijalankan, dioperasikan, sebelum kita analisis kebutuhan, sebelum kita tahu dulu nih apa yang dibutuhkan oleh si pengguna sistem, si usernya. Oke. Nah, setelah itu baru kita menganalisis sistem, analyze. Jadi otomatis dengan sudah dilakukan analisis di awal, terus kita tahu sistem yang ada sekarang tuh gimana cara kerjanya, gimana beroperasinya, nah, itu kan kita sudah punya data. Nah, itu kan sudah kita teliti ya otomatis. Dilakukanlah analisis berdasarkan data-data itu tadi. Kita harus juga analisis kelemahan sistem. Apa saja kelemahan dari sistem yang sedang ada, yang sedang berjalan sekarang. Itu harus dicatat dengan baik. Nah, sekaligus kita tanya ke user, pasti mereka ada ini ya. Jadi kita harus tahu dulu, mereka tuh inginnya gimana. Kenapa di sistem lama tuh tidak terakomodir gitu kan? Ya. Kalian tuh inginnya gimana? Itu kan pasti semua pasti dilakukan lewat pertanyaan seperti itu. Jadi kita ingin sistemnya begini, bisa enggak? Nah, kita ingin sistemnya tuh begini atau begitu, jadi lebih cepat, data-datanya bisa lebih akurat dipilah-pilahnya, jadi informasi yang kita dapat tuh bisa lebih baik lagi, bisa kita buat laporan dengan mudah dari informasi-informasi itu. Nah, kan akan banyak sekali request dari user biasanya dalam pengembangan sistem. Nah, disitulah fungsi ketika kita sudah masuk di fase analisis sistem. Ya. Nah, semua itu harus dicatat dengan baik. Semua harus terdokumentasi dengan baik. Jadi, ujungnya dari fase analisis ini adalah membuat laporan hasil analisis. Ada reportnya ya, ada reportingnya. Nah, udah jelas tujuannya adalah, ya, yang pertama kita harus kita laporkan dulu bahwa analisis ini sudah selesai dilakukan. Kan biasanya begitu, nggak mungkin keluar report kalau kegiatannya belum selesai dilakukan kan. Lalu kontennya meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis, tapi tidak sesuai dengan pihak manajemen. Nah, karena tidak selamanya penuturan dari user, penuturan dari apa yang dinyatakan oleh user itu merupakan kelemahan atau kesalahan. Terkadang di fase analisis ini, kita sebagai pembuat sistem itu juga tahu nih, punya temuan-temuan baru, oh ternyata ada kekurangan di bagian ini. Walaupun mereka nggak bilang itu sebuah kekurangan. Nah, tapi itu bisa jadi bahan untuk reporting analisis, untuk ditawarkan perbaikannya itu seperti ini nantinya. Nah, walaupun pihak manajemen sana tuh tidak mengetahui itu atau mungkin merasa itu tuh tidak salah, tapi temuan-temuan itu biasanya terjadi. Yang tidak dipaparkan oleh mereka tuh biasanya kita tahu. Terungkap juga pada akhirnya. Tapi ini kita dari sisi yang melakukan analisis sistem ya. Nah, lalu
meminta saran-saran dan pendapat-pendapat dari pihak manajemen. Nah, setelah kita tahu nih, kita punya bahan banyak, ya otomatis akan kita diskusikan dong dengan pihak manajemen. Ini loh temuan kita, ini loh kelemahannya, ini loh seperti ini nanti model dari kita, ini yang akan kita buat. Ini konsep dari kita, bagaimana? Setuju atau tidak? Seperti itu kan. Itu akan banyak sekali koordinasi kalau dalam proses ini. Nah, otomatis ya kalau setuju, oke, dilanjutkan dengan selanjutnya didesainlah sistem itu. Kalau enggak ya mungkin nanti ada bahan tambahan nih dari kita selaku pembuat sistem gitu. Oke, gimana caranya supaya sistem itu bisa dengan sebaik-baiknya kita buat. Oke, sampai akhirnya deal nih semuanya. Tuh. Nah, di fase analisis sistem, apakah ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut, yakin nih. Nah, gini deh. Misalnya masalah lagi nih ya, dalam kepanitiaan. Pastinya melakukan analisis dulu kan, sebelum menjalankan itu. Nah, biasanya kalau di fase-fase seperti ini nih, apa yang diperbuat? Yang jelas sih ini dulu Pak, cari informasi-informasi juga ke tim gitu Pak sebelum menentukan acara yang akan kita buat nantinya. Betul. Ya kita rapatin dulu gitu kan, cari informasi Iya. juga. Betul. Apalagi ya Pak ya? Udah lupa Pak, udah lama banget Pak. Juga sih, misalnya ya anggap aja ada masalah lah. Tahun ini pindah tempat, tempatnya lebih sempit misalnya untuk menyelenggarakan acara itu masalah kan? Iya Jadi Pak. mungkin ada beberapa lomba yang tidak bisa diadakan kalau lahannya hanya segitu misalnya. Nah, itu kan masalah, harus diidentifikasi dulu kan? Iya betul Pak. Jadi kita harus tahu persis kondisi lapangan, Itu hasil kita harus lapangannya. understand banget. Nah, lalu kita analisis nih. Oh, ternyata lomba ini masih bisa. Lomba A bisa, B bisa, tapi C nggak bisa nih, lombanya harus ditiadakan. Itu kan kita analisis juga. Mana yang bisa diadakan, mana yang harus ditiadakan. Nah, itu kan ya contoh mudahnya lah ya itu. Lalu report. Reportnya ini kan ya dari hasil rapat lah misalnya kesepakatan. Oke, sudah ditentukan bahwa lombanya gini. Setuju atau tidak itu. Ya, kalau setuju semuanya kan otomatis dijalankan kan. Kita desain nih acaranya seperti apa. Seperti itu sih. Nah, kita masuk ke desain sistem. Ini juga di bukunya Jogianto, tapi bukan dia yang definisikan, tapi dari orang lain. John Birch sama Gary Grudzinski. Mereka bilang, nah ingat ya, ditelaah satu persatu ya kata-katanya. Desain sistem merupakan penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Seperti sistem kan? Beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, begitupun dengan sistem. Setelah kita tahu segala-galanya nih lewat analisis,
ya kita desainlah alur proses, alur datanya, proses yang dilakukan, siapa saja orang-orang yang terlibat, itu semua harus direncanakan dan didesain dengan sebaik-baiknya. Tujuannya tetap ya untuk sistem juga, beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Ya, dari sini aman ya. Nah, di buku yang sama, menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Ya. Menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Ya. Kalau sistem itu bagian tertentunya, bagian dari sistem misalnya yang dibuatkan untuk HRD, ya data-data untuk HRD saja yang diolah untuk menjadi informasi. Nah, kalau sistem itu untuk bagian dari bagian marketing misalnya, ya udah berarti data-data penjualan atau data produk aja yang diolah. Semua harus ditentukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan skopnya. Ya. Jadi tahu betul sistem itu akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Nah, di tahap ini terkait juga mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware, dari suatu sistem. Nah, sehingga setelah instalasi, sistem akan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Oke, dengan software udah dibuat nih, sistem udah dibuat. Untuk menjalankan sistem kan butuh hardware dong, butuh perangkat keras untuk menunjang software itu berjalan. Nah, sudah dikonfigurasi sebaik-baiknya, hardware-nya sudah ada, software-nya sudah dijalankan, diimplementasikan. Nah, diharapkan sistem itu sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Atau dalam kata lainnya yang sering kita bahas, sesuai dengan sasaran atau tujuan dari organisasi. Intinya gitu. Ya kan, percuma sudah implementasi, sudah membuat software atau sistem yang baru, sudah mengadakan hardware yang mahal gitu misalnya untuk menjalankan sistem itu, tapi tujuan dari organisasi atau perusahaan tidak tercapai, nggak efisien, buang-buang duit. Berarti mungkin ada yang salah dari fase analisisnya, ada masalah yang mungkin tidak kelihatan atau tidak gimana ya, tidak diketahui gitu dengan baik. Jadi itu nggak bisa di solve. Oke. Nah, tujuannya apa? Desain sistem ini ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan pengguna sistem, user, serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pihak yang melakukan pemrograman komputer serta ahli-ahli lainnya yang terlibat. Nah, dari definisi ini banyak nih. Memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Ya, sistem itu dibuat berdasarkan hasil analisis, udah ketahuan kebutuhan dari user itu apa aja, ya itulah tujuan dari desain sistem, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari user. Ya. Serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pihak yang melakukan pemrograman komputer. Nah, ini ngomongnya bukan ke user. Kalau memenuhi kebutuhan pengguna sistem, itu kan ranahnya ke user ya. Nah, tapi kalau memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pihak-pihak yang melakukan pemrograman komputer, itu berarti ke timnya. Satu proyek pengembangan informasi, seperti yang saya bilang tadi, ya ada project leader-nya, ada sistem analis, ada sistem designer, ada programmer, nah terus ada juga quality assurance
operatornya mungkin, database administrator misalnya. Nah, itu semua yang akan terlibat nantinya dalam fase pengembangan sistem itu. Karena gini, biasanya seorang sistem analis yang akan, suara apa itu? Oke, nah biasanya seorang sistem analis itu yang akan cari tahu, menganalisis dulu kebutuhan user, kelemahan yang ada. Mereka akan tuangkan dalam satu laporan. Nah, hasil kerja dari sistem analis ini nggak akan bisa langsung dilimpahkan ke programmer. Ya, butuh apa penengahnya? Sistem designer. Jadi si sistem designer ini menerjemahkan, kecuali sistem analisnya kemampuannya tinggi sekali ya. Nah, sistem designer ini harus menerjemahkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh sistem analis dan dibuatkanlah rancangannya oleh dia. Nah, rancangan-rancangan itu tadi yang akan dikerjakan oleh si programmer, database administrator, dan lain-lain. Ya, biasanya itu ada penengahnya dari sistem analis, dilempar dulu ke sistem designer, dirancang dulu, baru bisa. Jadi rancangan dari sistem designer itu barulah bisa dimengerti oleh si programmer, database administrator, dan lain-lain. Yang pada akhirnya sistem itu dibuat oleh mereka. Ya, apalagi user langsung ke programmer, loncat gitu, sulit biasanya. Karena kalau programmer kan dia teknis ya, dia orang yang teknikal kebanyakan. Nah, kalau sistem analis itu dari kita ini sebagai seorang sistem informasi yang bergelut di sistem informasi, itu biasanya jadi sistem analis. Nah, nanti kalau yang orang-orang TI itu biasanya jadi programmernya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan lah. Misalnya masalahnya, oh nanti saya mau jadi programmer aja setelah lulus dari TTS misalnya. Bisa, boleh. Atau mau jadi sistem analis aja, boleh. Selama itu bisa, kenapa enggak? Gitu. Yang penting kan ilmunya udah didapat di sini. Gitu. Nah, jadi dua bagian penting dari materi kita ini, analisis sama desain. Nah, di analisis itu kita mendefinisikan masalah. Oke. Kalau di desain kita memecahkan masalah. Jadi di analisis kita cari tahu dulu masalah apa aja nih yang ada. Lalu setelah itu, setelah ketahuan nih masalah apa aja yang ada, ya kita pecahkan masalah itu dengan rancang bangun yang akan dibuat. Ya. Jadi kalau di analisis, from requirement to specification, ya, jadi dari kebutuhan menjadi spesifikasi. Nah, kalau di fase desain, spesifikasi yang tadi sudah ada itu dibuat untuk diimplementasikan. Oke. Paham ya di sini? Jadi kalau analisis itu dari kebutuhan, menghasilkan spek nih, menghasilkan spesifikasi. Nah, kalau sudah selesai di fase analisis, masuk ke desain. Nah, spesifikasi tadi itu yang akan dibuat, yang akan dirancang. Nah, setelah dirancang dan dibuat, itu akan diimplementasikan sistemnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dulu dari perencanaan?
dari analisis, dari desain? Apakah sudah mengerti? Silakan ditanya saja kalau misalnya ada yang belum paham. Malam Pak dosen, saya Suhana Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak mengenai analisis Pak, terkadang seperti masalah ataupun musibah kan hampir mirip ya Pak ya. Bisa. Terkadang kita sudah sangat mengidentifikasikan semuanya, semua rancangan, semua sistem, semua ini. Terkadang ada beberapa problem, baik itu dari tim, baik itu dari top manajemen, yang budgetnya nih harus minim, gimana caranya? Terus tambah lagi kita selaku pelaksanaan kan, hambatan-hambatan ya macam-macam, cuaca, mungkin spare part atau apa yang harus kita cari, target, timing dan sebagainya Pak. Bagaimana caranya Pak biar kita ini bisa dari awal Pak untuk bisa menganalisis masalah yang notabene-nya sebenarnya masalah itu dadakan gitu Pak. Bukan masalah yang ini masalah penyakitnya batuk pilek contohnya kan udah tapi tahu-tahu ngedrop lah, demam lah atau apa. Ini yang masalah-masalah gini bagaimana Pak pengalaman Bapak untuk bisa kita selaku ke depan ini kan pasti masalah-masalah ini kompleks Pak. Kedua juga masalah-masalah juga kan nggak semudah membalikan telapak tangan, tetapi top manajemen atau manajemen ataupun apa ya mitra kita ataupun customer kita pengennya itu cepat, pengennya itu murah, pengennya itu efisien dan bagus. Gimana tuh Pak cara kita ini untuk bisa menganalisis dari awal sih gitu. Sedangkan kompetitor kita ke depannya itu tambah banyak dan tambah apa ya the best semua lah, the best semua Pak gitu. Izin Pak bertanya Pak, mengidentifikasi masalah itu dari awal bagaimana sih Pak apa kisi-kisinya Pak biar kami ini dengan problem-problem yang akan datang ini siap untuk menghadapi masalah-masalah Pak. Itu satu masalah Pak. Untuk yang mengenai desain masalah pemecahan masalah itu mungkin kita harus saling trust sesama tim ya Pak. Untuk bisa sama-sama kita bekerja sama teamwork Pak. Terkadang nggak mudah juga kita bekerja sama satu tim itu. Terkadang ada aja yang berbeda ego lah kurang lebih ya Pak ya. Jadi jadi kita ini terkadang mau pakai yang A, apa yang B, terkadang jadi AB kan nggak nyambung ya Pak ya. Terkadang konsep-konsepnya desainnya gimana gitu. Nah ini yang apa ya buat kita ini terkadang susah untuk ngambil keputusannya. Balik lagi kalau pimpinan kan taunya lu beresin lah sama tim, selesai urusannya, nggak mau tahu lu gua gaji selesai urusan, nggak suka lu keluar selesai kan gitu. Kalau bos terkadang desain kita ini kan terkadang satu tim ini ya kita juga masih belajar ya Pak ya. Gimana sih Pak untuk bisa sama-sama kita ini bisa jadi super tim yang hebat gitu Pak. Izin Pak bertanya Pak. Makasih Pak. Oke. Super sekali ya pertanyaannya. Kok berasa ini saya jadinya. Ya. Analisis. Ya, terkadang memang kita dihadapkan oleh satu situasi yang kurang menguntungkan ya. Mungkin sifatnya force major juga. Jadi memang terkadang kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita. Nah, kalau berkaca di fase analisis,
teori yang ada itu sebenarnya sudah cukup. Tapi terkadang situasi di lapangan kan bisa berbeda. Nah, sebenarnya tergantung komitmen kita juga sih dalam menjalankan itu. Kita sudah komit betul, ya intinya kita sebaik mungkin menjalankan itu. Sebaik mungkin kita menganalisis, kita tahu betul masalah yang ada, apapun yang terjadi. Nah, kadang semua bisa apa ya? Banyak hal yang bisa kita coba, nggak dari satu sisi aja. Misalnya ada kejadian gitu, force major sakit, nah bisa kita atasi lewat jarak jauh lah misalnya seperti itu. Kalau nggak mesti bertemu tim, ya pasti ada caranya. Nah, kalau sepengalaman saya di pengembangan sistem informasi ini, sebenarnya ada proyek yang mulus-mulus aja jalannya, ada juga yang nemuin banyak masalah sampai akhirnya pengembangan sistem itu dihentikan oleh klien. Ada terjadi. Nah, memang betul kadang klien tuh rada rese juga ya kadang-kadang gitu loh. Klien tuh inginnya begini, tiba-tiba berubah di tengah jalan. Nah, kita selaku yang terlibat di pengembangan sistem, apalagi di fase-fase awal, biasanya akan merasa kebingungan gitu dengan menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, tinggal kita bagaimana cara mengkomunikasikannya itu sebaik mungkin ya ke mereka. Ini loh yang kita hadapi sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin anggaran yang kita setuju itu nggak cukup buat kayak gitu-gitu misalnya. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong kayak gitu ke klien kan ya. Sebentar. Saya takut lowbat nih. Oh, enggak. Nah, dari pengalaman yang mulus misalnya, ya fasenya kan banyak ya. Kita deal-dealan lah, ada kerangka kerjanya, RAB-nya lolos apa enggak, itu sistem itu dibuat, sistem itu selesai dibuat, kita adakan pelatihan, tersampaikan nggak nih knowledge transfernya tuh bagus apa enggak nih ke klien, sistemnya bisa dioperasikan dengan baik apa enggak, itu ada pengalaman ada. Lalu kalau yang sampai gagal pun ada ya, jadi gimana ya, dari sisi klien itu maunya begini, kita sudah ikuti, terus tiba-tiba berubah lagi, maunya tuh gini, ini jangan kita yang kerjain dong, sedangkan data yang harus di-provide itu kan dari mereka harus memprovide data ke kita selaku pembuat sistem, itu ada aja, sampai akhirnya sudah lama-lama semakin alot, waktu sudah terulur, apa ya tadi, di dalam proyek kan ada waktu yang ditentukan kan, nah itu udah lewat. Ada deadline, Pak. Ada pasti, udah lewat deh itu udah. Kerugian dampaknya ke kita, Pak. Waktu, terus Betul. kos, terus lelah. Apalagi kalau misalnya. Terus ya poin-poinnya kita ini susah gitu. Iya. Susah untuk cari titik temunya gitu. Sabar, udah sabar gitu. Tapi ya itu belum cukup sabar, Pak. Apalagi klien kita misalnya pemerintahan gitu. Nah, ujungnya bisa kena blacklist lah, kita nggak dipakai lagi, kita nggak bisa ngikut di project 2 tahun lah, kena sanksi seperti itu ya, ada, udah deh itu. Nah intinya sih komunikasi sih. Kita nemuin kesulitan di mana, kita harus paparkan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya pembuatan sistem, ya sistem itu kan butuh dikembangkan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan atau visi, itu kan punya misi-misi kan. Nah, misi-misi ini yang harus dijalankan, ya walaupun kalimatnya mungkin beda-beda ya, tapi seenggaknya semua yang terlibat di dalam organisasi atau perusahaan itu harus
sejalan supaya misi dari organisasi itu, visi dari organisasi itu bisa tercapai. Nah, ya kalau sifatnya force major ya, wallahu alam ya, mau gimana lagi gitu. Kalau sakit misalnya lagi udah dikejar deadline tiba-tiba kecelakaan misalnya, ya udah, mungkin kalau sampai tidak rezeki ya mungkin kalau misalnya sampai gagal kita mungkin belum rezeki lah, intinya seperti itu. Yang penting kita komunikasikan dulu, baik ke user, baik ke stakeholder kita ya, top level manajemen kita, ya mereka harus tahu, dan kalau bisa kita tuh bisa sejalan semua dengan mereka. Kalau ada yang rese-rese itu biasanya ya berarti mau cari-cari masalah sih biasanya. Ya Di paling dalam resenya project itu dari nego-nego ya Pak ya. Nego Ya ya nego-nego harga, nego-nego barang, nego-nego maunya A, B, C, kita udah kasih, terkadang pengen Z, jauh Pak. Iya. Waduh, Mau kata gimana? saya maunya apa sih gitu loh. Kita ini udah jasa, dalam artian kita ini udah ngikutin maunya custom loh. Kita ini Betul. udah nggak berpikir kita, oh untung kita, wah gimana untung kita lebihnya lumayan. Enggak, kita malah cari untuk manjang kontrak kita, kegiatan kita, pekerjaan kita. Kita nggak berpikir, Iya. terkadang sudah berpikirnya gitu aja masih tetap disalahkan dan masih ada yang ngejudge Pak. Oh di sana mah masih ada tuh yang bagus, di sana masih ada. Terkadang no comment Pak, speechless Pak. Gitu. Memang terkadang kita tuh tidak money oriented banget gitu loh. Yang penting kita kerjasamanya bisa berkelanjutan gitu loh. Kita punya klien yang istilahnya seumur hidup lah ya. Itu yang kadang susah untuk dipertahankan. Mungkin ada faktor lain seperti kompetitor, harga yang lebih menarik gitu. Walaupun sebenarnya kita udah mepet banget sama modal nih, kita udah, ayo udahlah, yang penting kita tuh bisa berkelanjutan. Nggak apa-apa, yang penting kecil-kecil, jadi sukses, kecil-kecil, manjang jadi gitu kan. terus-terusan gitu, tapi kliennya jangka panjang gitu. Itu kan Ya. masalah yang kompleks Pak, bukan masalah yang bisa kita pecahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Justru dengan Pak dosen sharing gini kita tambah berpikir untuk bisa, oh iya, komunikasi ya the first lah yang kita utamakan. Terkadang komunikasi pun kita sudah the first aja, ya itu Pak. Kalau ibaratin sinyal itu terkadang putus-putus juga adanya Pak, nggak nyambung ke mereka. Jadi kita ini ya udah no comment, Bapak balik lagi gitu tadi yang tadi Bapak sampaikan, ya itulah no comment. Kalau apes ya apes itu aja. Sampai gagal pun ya gagal, nggak jadi, itu aja. Bukan rezeki bahasa saya mungkin Pak juga. Iya, ya mungkin sepakat lah kita kalau itu bukan rezeki ya. Mau kita kejar kayak gimana pun juga kalau bukan rezeki ya nggak akan tercapai. Iya. Memang ada klien yang strict sekali gitu kan, sesuai peraturan sekali. Ada yang ya udah gitu, karena kenal baik dengan kita ya. Ya tinggal Ya kalau pinter-pinternya bawel kita sih nggak aja lah apa-apa ya kelola Pak sama ya. kita. Custom kita bawel sih kayak kita masih nerima lah. Sudah bawel kritikannya, wah nggak komen lah. Ya itulah yang Bapak bilang, analisa itu permasalahan yang kita bisa itu apa sih gitu. Saya minta arahan dari Bapak itu secara pengalaman, secara teori, ya desain juga kita kan ke tim juga sama. Terkadang tim ya pengen satu sama lain menunjukkan egonya, gue bisa lah, lu diem, lu bisa lah. Terkadang kan temen pun sendiri kan ya terkadang nggak bisa ngomong, terkadang bisa ngomong gitu. Temen pun terkadang ya temen, tapi terkadang di belakang suka bukan temen juga Pak. Jadi ya inilah masalah-masalah di kantor yang saya hadapin, ya itu dilemanya ya kita cuma bisa sabar aja, ya udahlah, ayo rezeki nggak kemana, ayo gimana. Ya, yang penting personal kita juga kita harus tunjukin aja yang terbaik. Sebisa mungkin, kalau saya sih prinsipnya ya, ketika kita punya masalah di kantor, bukan kita ya, ketika ada masalah di kantor, usahakan kita jangan terlibat di dalamnya gitu. Kalau saya sih biasanya
netral aja sih maunya, nggak mau yang takutnya kalau di kubu A misalnya nanti kubu E-nya jadi kubu B jadi gimana kita, kalau kita ke kubu B kubu A jadi gimana, kita lama-lama rusak lah biasanya kalau hubungan di kantor seperti itu. Intinya kita posisikan diri kita netral, udah pokoknya kita kerja aja sebaik-baiknya. Kalau memang sifatnya force major tadi ya, mau sakit mau gimana lah ya, mau misalnya sampai dirawat ya, itulah kenyataannya. Memang belum bisa. Siapa tahu ada yang bisa menggantikan kita dulu sementara gitu di dalam tim. Gitu. Ada terkadang mau menggantikan, tapi harus sesuai dengan isi dompet. Ya. Ada aja temennya kayak gitu. Asli Ya, Pak. ya. Ada aja teman. Jadi ya oke lah kita kasih ke temen ya. Iya udah nggak apa-apa. Emang lagi kondisinya emang force major gitu. Nggak apa-apa lah saya. Memang kita kalau ngomongin soal project itu sikut-sikutan katanya. Kerasa Pak. Dahsyat Pak. Ya Emang, izin Pak, sharing aja izin. nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kan Jadi kita biar nggak saya nyebut. tambah semangat, tambah nambah wawasan. Kedua saya juga butuh guidance dari Pak dosen. Teman-teman pun sama. Masih kita newcomer lah dalam usaha, dalam berbisnis ataupun dalam bekerja di kantor, yang mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dari ITTS ini kita bisa pakailah untuk masa depan kita bersama. Amin. Amin. Saya pun ya sebagai dosen bukan berarti mengerti seluruhnya ya. Karena kan pengalaman dari teman-teman semua ini kan beda-beda. Nah, itulah yang harus kita komunikasikan, kita koordinasikan bareng di sini. Oh, ternyata masalahnya begini. Kira-kira ya bisalah dipecahinnya dengan cara seperti ini gitu. Ini ngomong-ngomong masalahnya itu dari ketawa-tawa aja. Punya masalah yang serupa kali ya? Bisa dijelasin Pak? Mau sharing ya? Pak enggak. Malu-malu dia. Biar tambah hangat aja Pak mata kuliahnya Pak, biar kita di sini nambahlah ilmu-ilmunya. Ya. Sedikit-sedikit saya sharing Pak untuk bisa, saya juga butuh kok ke depannya untuk bisa menghadapi masa depan ini nggak mudah, apalagi tahun-tahun ke depan kita nggak ada yang tahu. Ya, kita Aja. lagi Cuman ya bisa berdoa bangun. aja lah, sama berusaha, ikhtiar aja. Betul. Kita kan dalam fase bangkit lagi ya. Semua negara pasti lagi ngalamin lagi down-downnya, terpuruk. Betul. Baik dari keuangannya, baik dari sisi-sisi yang lain. Nah, itu yang sedang mudah-mudahan sebentar lagi bisa bangkit lah ya. Amin Pak. Mudah-mudahan amin Pak semuanya. Bisa kuliah lagi malah normal, mudah-mudahan. Kalau kita punya waktu. Memang inginnya kalau lebih bertatap muka langsung tuh enak ya. Iya. Kita sharingnya tuh dengan melihat gestur gitu kan lebih enak rasanya. Kalau gini kan ya kadang tiba-tiba putus lah, patah-patah lah kata-katanya. Iya sinyal. Ya cuma ya inilah apa ya, hal yang maksimal kita bisa lakukan lah dengan cara ini. Coba bayangkan misalnya dulu belum ada sistem video conference seperti ini, ya mau kayak gimana kalau kita lagi ngadepin seperti ini, mau libur terus kuliahnya kan nggak mungkin bener, juga Pak. kan. Mau masuk salah, nggak masuk salah, terhenti gitu. Makasih ya Pak ya, sudah dipaparkannya Pak. Makasih. Sama-sama, nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau ada berbagi apa ya pengalaman seperti itu kan bisa dijadikan satu case ya, case yang bisa kita breakdown gitu loh bareng-bareng gitu, supaya kelihatan nanti untuk problem solvingnya itu seperti apa gitu. Oke, good. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Ya. Saya makasih Pak. Iya, oke. Ini yang lain nih kelas mana ini orang ini? Halo. Oh iya. Selesai soalnya, makanya tadi saya udah masuk ke sesi pertanyaan. Sebentar ya, saya stop dulu.
Loh, salsa hilang. Nggak tahu, hilang. Oke. Susah sih. Kalau ketemu kan, oh hilang, oh ke toilet gitu. Kalau kayak gini kan hilang kemana ini orangnya? Jangan-jangan bukan orang, Pak. Aduh. Ya, baik, baik, baik. Ada lagi kah yang bisa di-sharing atau mau bertanya, silahkan. Masalah? Ada? Ridwan? Ada Ulin? Pak. Iya. Maksudnya ada pertanyaan nggak? Enggak Pak. Iya. Ulin? Andrian? Aman? Paham? Tercerahkan? Semoga ya. Kita belajar bareng-bareng kok di sini. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri dulu, bisa saya tutup perkuliahannya, atau bagaimana, terserah teman-teman. Mungkin tadi udah lelah juga ya. Mata kuliah apa tadi ya? Sebelum saya. Pemrograman. Pemrograman visual, Pak. Oh, gampang kali itu mah, visual. Machine learning yang susah. Bahasa mesin itu susah. Wah. Tapi di SI kayaknya nggak ada machine learning. Kalian aman. Karena ya kan nggak, kalau di SI nggak sedalam itu, kecuali anak-anak TI baru. Kalau SI kan nanti ujung-ujungnya kalau sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan apa yang dipelajari ya, itu larinya ke sistem analis. Nah, kalau TI itu ke programmer gitu. Bisa juga ya SI ke manajemen juga ya Pak ya. Dia bisa Oh, bantu. bisa. Bisa Karena bantu dia. SI itu cikal bakalnya adalah manajemen informatika. Iya. Karena sebagian kampus itu masih menamai SI itu sebagai manajemen informatika, MI. Tapi di BINUS itu udah berubah dari MI jadi SI. Jadi waktu saya kuliah tuh namanya udah SI. Jadi secara garis besar sih harusnya sama. Karena disiapkan untuk memanage kalau orang-orang SI itu. Ya, dia tahu konsepnya, konsep sistemnya. Kalau TI kan biasanya ke eksekusinya. Gitu. Berarti saya nggak salah dong yang ngambil jurusan ini ya. Oh iya, harusnya enggak. Kan milih jurusan tuh harus sesuai dengan hati juga. Maunya kemana. Karena saya senang manajemen juga. Saya senang manajemen. Iya. Jadi manajemen, disiplin, segala macam, dia satu kesatuan dari manajemen. Oke. Tapi larinya ke komputer ya? Iya, betul. Bukan manajemen murni ya? Ya. Jadi kalau komputer kan memang hobi, senang juga ke komputer. Cuman di match aja, di double match. Ya. Jadi komputer kan ya senang juga saya. Ya. Masih belajar sih. Masih Persiapan belajar. saja sih kalau di SI yang kekinian ya. Kurikulumnya udah agak mengarah ke teknikal juga, agak-agak ke sana. Jadi mungkin teman-teman di SI itu dipersiapkan juga untuk terjun ke industri kan. Jadi mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bisa didapetin juga, walaupun bukan orang-orang teknis banget sebenarnya SI itu. Ya, jadi biar tahu juga. Makanya kan semester 1 pada ini juga kan, bengep juga kan sama programming. Semester 1 yang dasarnya kalau ditanya dikit. pada nggak ngerti, aduh gimana mau ngertinya orang pertama kali, kan nggak ngerti apa-apa. Visual juga nggak ngerti, cara ngedownload nggak ngerti, sistemnya nggak ngerti, wah udah ambiar udah. Yang penting lah udahlah, yang penting kita belajar lah. Coba belajar, salah wajar, namanya belajar ya, salah wajar. Ya. Yang penting minat kita jangan sampai turun.
Karena ada beberapa teman-teman juga mungkin minatnya turun atau merasa kurang sesuai dengan bakat dia gitu, akhirnya nyerah. Ya jangan sampai sih, sayang aja. Minta doanya aja Pak dosen, semoga tim SI ini tetap solid lah Amin, sampai wisuda, mudah-mudahan. sampai wisuda semangat. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Tuh, ketua kelas abadi, no? Mas Oleh. Salsa Kayaknya tuh, Pak. sampai lulus dia itu. Ya berdua Pak, Salsa sama Iya. Mas Soleh lah nanti kan duet. Jadi ya udah. Gimana? Masih ada kah? Kalau enggak kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu ya pertemuan untuk minggu ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya paparkan soal pengembangan sistem informasi. Ya, kalau masih ada sekiranya slide-nya kurang, akan saya tambahkan juga SDLC ya, System Development Life Cycle. Itu fundamentalnya. Jadi buat ke depannya materi-materi berikutnya yang udah makin kompleks nih, setelah UTS sih kayaknya akan kompleks sekali. Kita akan belajar berbagai macam diagram, use case, konteks diagram, diagram alir, diagram nol, banyak. Nanti akan kita pelajari satu persatu, dan mudah-mudahan kalian bisa menerima itu. Pusing pasti, dulu saya pusing juga sih belajar kayak gini, cuma ya udah, jalanin aja. Sebaik mungkin. Usahakan Ada Mas Soleh. effort kita. Ada Mas Soleh Saya tenang. dengernya aja udah pusing. Ada Mas Soleh tenang. Baru denger aja udah pusing. Ya. Oke, baik. Kalau gitu perkuliahan hari ini saya akhiri ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat Amin. kalian semua. Amin. Bisa dipakai juga di kehidupan sehari-hari. Ya. Insyaallah. Semoga bisa Amin. bermanfaat. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Sehat, jaga kesehatan selalu semuanya. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.